Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Udah sarapan semua? Udah. Nah, sarapan penting bagi kita untuk terhindar dari penyakit seperti penyakit mah. Nah, sarapan juga membuat kita fokus dalam belajar. Oke, sebelum kita memulai materi kita membaca doa dulu. Ya, silakan ketua kelas untuk membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Nah, baik. Sekarang coba perhatikan teman samping kiri, teman samping kanan, dan teman belakang depan kalian. Apakah semua sudah hadir? Sudah hadir semua? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Nah, langsung saja. Sekarang bentuk kelompok yang telah disusun sebelumnya. Baik. Coba bentuk kelompok yang telah disusun sebelumnya. Ya, yang terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, baik. Sebelum kita memulai materi kita, Bapak ingin bertanya, ada yang masih ingat apa saja hak dan kewajiban warga negara? Ada yang masih ingat? Udah lupa? Wah, inilah. Jadi lain kali kalau Bapak menjelaskan, yang pentingnya dicatat biar tidak mudah lupa. Nah, baik. Coba dengarkan dan catat. Bapak akan menjelaskan dari awal. Oke. Hak dan kewajiban warga negara adalah konsep dasar dalam hukum dan ketatanegaraan yang menggambarkan apa yang menjadi hak atau kewajiban setiap warga negara terhadap negara dan masyarakat. Nah, dalam konteks ini, warga negara memiliki hak dan kewajibannya terhadap negara. Hak warga negara adalah hak-hak yang diberikan oleh negara kepada setiap individu yang menjadikan warga negara tersebut. Hak ini meliputi berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan kebebasan, keamanan, kesejahteraan, dan partisipasi dalam kehidupan bernegara. Contohnya seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak memiliki dan dipilih dalam pemilu, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, hak-hak ini bertujuan menjamin kebebasan dan kesejahteraan setiap warga negara di bawah hukum yang berlaku. Nah, sedangkan kewajiban warga negara adalah hal-hal yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara sebagai bagian dari kontribusinya terhadap negara dan masyarakat. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di negara tersebut, membayar pajak sebagai kontribusi kepada negara, menghormati hak dan kebebasan orang lain, berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara, misalnya ikut serta dalam
gaji militer ya atau jika dibutuhkan. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban ini sangat penting agar tercipta masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Hak dan kewajiban warga negara juga diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar seperti dalam Undang-Undang 1945 di Indonesia yang menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, sekarang dari penjelasan Bapak tersebut, apakah ada yang kurang paham atau yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Dari kelompok mana? Ya, kelompok 2 silakan. Nah, baik. Kelompok 2 bertanya, apa yang dimaksud dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi? Nah, yang dimaksud dengan hak atas kebebasan dan berpendapat atau dan berekspresi. Nah, yang dimaksud dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak yang dimiliki setiap individu untuk menyampaikan pandangan, gagasan, ide, atau pendapatnya secara bebas. Baik. Adalah hak yang dimiliki setiap individu untuk menyampaikan pandangan, gagasan, ide, atau pendapatnya secara bebas, baik lisan maupun tulisan, tanpa takut akan tekanan atau sanksi dari pihak lain. Hak ini dijamin dalam banyak konstitusi negara dan juga diakui dalam hukum internasional seperti dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Ada beberapa poin penting mengenai hal ini, yaitu pertama, kebebasan berpendapat. Nah, setiap orang memiliki hak untuk memiliki dan menyuarakan pendapatnya secara terbuka tanpa adanya diskriminasi. Ini meliputi kebebasan dalam memberikan komentar, kritik, atau pandangan terhadap suatu isu atau kewajiban. Nah, yang kedua, kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi ini adalah hak seseorang untuk mengekspresikan dirinya, termasuk melalui seni, media sosial, tulisan, atau bentuk-bentuk ekspresi lainnya, tanpa khawatir akan intervensi ataupun pembatasan yang tidak wajar. Nah, yang ketiga adalah batasan kebebasan. Meskipun hak ini dijamin, tetap ada batasan-batasan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, dan hak asasi orang lain. Misalnya, seseorang tidak boleh menggunakan hak ini untuk menyebarkan kebencian, berita bohong, atau melakukan pencemaran nama baik. Nah, yang keempat, pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nah, hak ini penting untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis di mana setiap orang yang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam diskusi publik, mengkritik kebijakan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tanpa ada rasa takut atau tekanan. Nah, secara umum, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi mendorong terciptanya masyarakat yang terbuka, inovatif, dan berpikiran kritis, di mana setiap individu bisa merasa dihargai dan
dengar. Nah, dari penjelasan Bapak tadi sudah mudah dimengerti. Apakah ada lagi yang masih ingin bertanya? Ya, kelompok 4 silakan. Nah, baik. Kelompok 4 bertanya tentang apa yang dimaksud dengan ikut serta dalam wajib militer jika dibutuhkan. Nah, coba dengarkan. Yang dimaksud dengan ikut serta dalam wajib militer jika dibutuhkan adalah seorang yang memiliki kewajiban untuk mengikuti program wajib militer atau pelatihan militer jika negara memerlukan tambahan tenaga untuk mempertahankan keamanan atau kedaulatan negara, terutama dalam situasi darurat atau konflik. Nah, dalam konteks ini ada beberapa kemungkinan untuk keterlibatan, yaitu yang pertama, pelatihan militer dasar. Pelatihan militer dasar bagi warga negara yang mematuhi syarat mungkin diwajibkan mengikuti pelatihan militer dasar agar setiap menghadapi situasi yang membutuhkan kemampuan bertahan dan keterampilan militer. Dan yang kedua, mobilitas militer. Dalam kondisi darurat, pemerintah mungkin memanggil warga negara untuk aktif terlibat dalam operasi pertahanan yang bisa mencakup tugas-tugas militer atau berhubungan di bidang logistik dan medis. Nah, sedangkan yang ketiga, siaga nasional. Selain tugas tempur, wajib militer juga dapat berarti warga terlibat dalam upaya pertahanan non-militer yang mendukung keamanan nasional. Namun, tidak semua negara menerapkan wajib militer, dan beberapa negara hanya mengaktifkannya dalam keadaan darurat saja atau ketika jumlah personal militer profesional dianggap tidak mencukupi. Nah, itulah yang dimaksud dari ikut serta dalam wajib militer. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Ayo, dari kelompok 1 dan kelompok 3. Oh, tidak ada ya? Sudah paham? Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dari semua penjelasan Bapak tadi bisa dipahami dan dimengerti. Nah, baik. Untuk tugas di rumah, silakan masing-masing kelompok mencari hak dan kewajiban warga negara yang memiliki beberapa fungsinya. Oke? Minggu depan Bapak mau dikumpulkan dan dipresentasikan di depan kelas ini. Baik. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada halangan, maka kita akan bertemu lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.